Oke, bentar lagi. Ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, pada siang hari ini, kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan referensi digital, temuan ke-6. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurangan satu apapun. Mudah-mudahan sudah pada makan siang. Yang belum makan siang, silakan sambil makan siang. Yang sudah makan siang, sudah sambil ngopi, dan lain sebagainya. Pan, di mute dulu, Pan. Biar nggak ini feedback ya. Baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang akses jurnal ya. Sudah dapat rekamannya ya. Kemarin udah Bapak share rekaman kuliah tentang apa akses jurnal ya, mau akses jurnal ya. Benar nggak ya? Atau beda lagi rekamannya kemarin, rekaman pertemuan kuliah yang keberapa itu, Pan? Kemarin rekamannya rekaman pertemuan keberapa ya? Lupa Bapak. Halo? Halo? Suara Bapak kedengeran? Pak. Ya. Halo? Halo? Ini gimana? Nggak ada yang jawab. Ya, Pak. Iya, Pak, kedengaran. Oke. Kemarin rekamannya kuliah pertemuan keberapa? Pertemuan kelima, Pak. Kelima. Tentang apa? Ditonton nggak? Dengerin nggak? Tentang kategorisasi jurnal ilmiah, Pak. Oke. Itu benar ya, tentang kategorisasi jurnal ilmiah. Ada berapa kategorinya? Coba. Ada berapa? Yang udah nonton, udah dengerin, ada berapa kategorisasi 4. jurnal ilmiah? Ada berapa? Ada berapa? 4. Ada 4, Pak. Ada 4. Apa aja? Coba sebutin. Ada jurnal nasional, jurnal nasional bereputasi, jurnal internasional, sama jurnal internasional bereputasi. Oke, baik. Sekali lagi. Istilahnya ada yang itu ya, ada yang dengerin ya rekamannya ya. Jadi nanti silakan yang belum silakan didengar rekaman kuliahnya supaya nanti nyambung ya, dan itu juga kan di situ ada penjelasan tugas ya kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan nanti semuanya dengar karena di situ ada instruksi tugas untuk UTS ya, tugas kelompok. Baik, kita lanjutkan kuliah kita ya hari ini. Kalau hari ini kita akan bahas tentang referensi lainnya, sumber referensi lainnya. Kalau kemarin kita sudah bahas jurnal, nah sekarang kita masuk ke memilih referensi buku ya, dari buku. Nah, buku sendiri juga sama seperti jurnal, ada beberapa jenis dan kategori yang juga harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Nah, kalau secara umum jenis buku itu ada 2 ya, ada non fiksi, ada fiksi ya. Kalau non fiksi berarti bukan fiksi, artinya di luar fiksi ya. Nah, fiksi sendiri itu adalah seperti novel, cerpen ya, puisi, termasuk komik ya, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk kategori fiksi. Nah, di luar itu berarti dia kategori non fiksi ya. Jadi secara jenis ada 2 ya.
Nah, untuk buku yang dijadikan sebagai referensi ya, sebagai sumber referensi itu umumnya berasal dari jenis buku non fiksi ya. Apakah fiksi nggak bisa jadi rujukan? Nah, dia bisa, tapi ketika buku fiksi itu jadi sebagai objek kajian. Misalnya teman-teman mau menganalisis teks atau analisis wacana di novelnya Dilan misalnya. Nah, itu boleh karena dia bukan sebagai sumber referensi tapi sebagai objek kajian. Ya, tapi kalau teman-teman mengutip pendapat dari novel itu nggak boleh di dalam karya ilmiah. Tapi kalau novel itu sebagai sebuah objek kajian itu nggak ada masalah. Misalkan mau meneliti tentang puisi Khairil Anwar misalnya, kemudian cerpennya siapa, itu boleh ya. Tapi sebagai daftar rujukan atau sumber referensi sebuah konsep itu tidak bisa ya, tidak boleh dilakukan untuk karya ilmiah. Ya, nah kita dari jenis buku ini kita akan lebih banyak membahas tentang jenis buku yang non fiksi ya. Yang fiksi teman-teman ya, lewat saja skip ya. Nah, itu nanti mungkin untuk keperluan yang lain. Nah, kita akan fokus kepada jenis buku yang non fiksi ya. Nah, non fiksi sendiri ya seperti ada kalau fiksi tadi ada novel, cerpen, puisi. Nah, untuk non fiksi juga ada kategorisasinya. Ya, ini juga harus teman-teman perhatikan. Ya, yang pertama adalah buku induk atau handbook. Ya, kemudian ada buku referensi, ada buku antologi, kumpulan tulisan-tulisan atau sering juga disebut dengan book chapter. Ya, kemudian ada buku populer dan buku praktis. Nah, kita akan bahas 4 kategorisasi jenis buku non fiksi ini ya. Nah, buku handbook ya. Nah, ini sumber rujukan yang utama di dalam buku ya. Dalam buku ya. Nah, ini contoh-contoh buku handbook ya, buku induk di dalam komunikasi ya. Ini ada yang buku yang sudah diterjemahkan ya. Nah, ada yang masih berbahasa Inggris, ada jadi contoh handbook tentang kualitatif ya. Nah, buku handbook ini merupakan buku rujukan yang paling tinggi derajatnya dibanding buku yang lain ya. Setidaknya menurut Bapak ya. Jadi kalau nanti teman-teman mau mengutip buku ya dari buku itu usahakan ya kalau memang menemukan dan adanya di buku induk, ambil dari buku induk, dari buku handbook ini ya. Di semua ilmu pengetahuan, di semua bidang ilmu tuh biasanya ada buku induknya ya, buku besarnya atau bahasa Sundanya buku babonnya ya. Jadi buku biasanya yang tebel gitu ya, yang tebel terus memang dia legend lah gitu ya, sudah sangat terkenal gitu ya. Nah, itu silakan bisa digunakan untuk digunakan sebagai referensi dari kategori buku selain jurnal tadi kan, jurnal misalnya sudah, sekarang dari buku. Nah, dari buku bisa dari handbook ya. Nah, ini beberapa contohnya. Banyak yang lain, banyak buku handbook, ada buku handbook jurnalistik, jurnalism, ada buku handbook public relation, ada buku yang lain, itu banyak. Ya, ini yang Bapak ambil beberapa contoh saja. Ya, jadi teman-teman kalau nanti ke toko buku atau di buku online tuh tinggal ketik aja kalau mau cari buku induk atau buku handbook itu nanti muncul. Ya, ada berbagai macam jenis buku handbook tentang komunikasi. Ya. Kemudian yang kedua buku referensi. Nah, buku referensi ini sebetulnya buku yang paling banyak ya. Paling banyak ditemukan di toko-toko buku dan paling banyak dicari oleh para mahasiswa ya, karena buku referensi itu dia lebih konseptual ya, lebih operasional, lebih rinci biasanya, dan lebih praktis digunakan untuk membantu para mahasiswa atau para penulis karya ilmiah untuk diambil sebagai referensi ya. Nah, ini contoh-contoh buku literasi atau buku-buku referensi seperti teori komunikasi, ada jurnalistik, ada public relation. Nah, ini juga termasuk buku-buku jenis ini termasuk banyak yang dikutip, banyak digunakan oleh para peneliti, para penulis untuk dijadikan sebagai referensinya, sumber rujukan ya.
Bahkan mungkin kalau dilihat-lihat itu kalau di dalam jurnal, artikel jurnal ilmiah atau dalam buku-buku, buku jenis referensi ini paling banyak biasanya jumlahnya ketimbang buku induk, handbook, dan juga buku yang lainnya. Karena buku handbook itu juga tidak semua penulis bisa menulis buku handbook ya. Ya, dan buku handbook itu biasanya juga tidak banyak jumlahnya. Ya, karena sudah rata-rata sudah cukup diwakili satu atau dua atau beberapa buku ya. Nah, sisanya kebanyakan buku referensi ya. Nah, sebenarnya nanti teman-teman kalau di toko buku itu pasti lebih banyak menemukan buku jenis ini, buku referensi ya, tentang konsep, tentang teori, tentang yang lain tentang bidang keilmuan. Yang ketiga namanya buku antologi atau book chapter. Ya, book chapter ini adalah kumpulan tulisan-tulisan dari para penulis ya tentang tema tertentu ya. Nah, biasanya penulisnya lebih dari 5 ya, biasanya lebih dari 5, 6, 7, 8, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dikumpulkan, disusun berdasarkan kategori-kategori, ya kemudian digabungkan menjadi satu buah buku, kemudian kemudian ada editor untuk menyusun tulisan itu. Nah, beragam tulisan dari berbagai penulis itu digabungkan, kemudian diedit ya menjadi satu buku tertentu. Nah, itu namanya buku antologi, book chapter. Nah, book chapter juga sering kali digunakan oleh para penulis dan mahasiswa untuk menulis para mahasiswa untuk dijadikan sebagai sumber referensi ya. Nah, bahkan kalau di beberapa buku luar negeri itu kadang-kadang justru book chapter yang dinilai lebih tinggi kualitas keilmiahnya dibanding buku referensi atau buku handbook ya. Nah, ini juga ada beberapa perbedaan karakter ya di beberapa negara. Justru kalau di negara-negara tertentu ya terutama di barat itu buku yang sering dirujuk justru kebanyakan book chapter ya, karena ditulis oleh berbagai macam penulis dan itu dianggap lebih berbobot ketimbang ditulis oleh satu orang gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ini ada beberapa contoh ya book chapter ya. Biasanya book chapter juga dibuat setelah sebuah konferensi atau sebuah seminar biasanya. Ya, jadi seminar itu diminta untuk mengirimkan beberapa makalah ya. Kemudian makalah itu dikumpulkan menjadi sebuah buku ya. Nah, itu sering juga dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Nah, tentu saja kekurangan dari book chapter ini biasanya dia tidak terlalu sistematis dan pembahasannya ringkas ya, karena penulisnya kan banyak ya. Ya, jadi kalau 300 halaman dibagi 10 aja, dibagi 20 paling 15 halaman. Nah, 15 halaman itu dianggap tidak cukup dalam untuk mengupas, tidak cukup mendalam untuk mengupas satu topik tertentu gitu ya. Nah, tapi dari segi kualitas bisa jadi tulisannya bagus karena referensinya juga kuat karena hanya 15 halaman, tapi dia harus disertai dengan sejumlah referensi. Nah, ini contoh-contohnya ya, ada dari para penulis tentang komunikasi budaya dan media dalam jaringan. Ini diterbitkan editornya oleh Herlin Agustin dan Santi Susanti, ini kalau nggak salah dosen Unpad. Ya, ini hasil kegiatan juga komunikasi pariwisata media dan budaya. Ini ditulis di editornya 4 orang malah ya, 5 orang. Nah, ini book chapter hasil kegiatan seminar nasional ya, dikasih judul book chapter Communication Information Beyond Boundaries ya. Diterbit tahun 2019 ya, 2-3 tahun yang lalu. Ya, ini beberapa buku antologi. Nah, buku antologi juga biasanya agak jarang ya, maksudnya jarang itu dalam arti sulit untuk didapat ya. Kecuali teman-teman datang ke sebuah tempat atau membeli atau dalam sebuah event biasanya terbitnya terbatas ya, terbatas, kecuali kalau memang ada buku chapter yang memang ditulis oleh penulis-penulis yang sudah terkenal. Nah, itu biasanya diterbitkan secara massal dan itu teman-teman bisa beli ya. Nah, yang terakhir itu adalah buku populer atau buku praktis, buku populer dan buku praktis ya. Buku-buku populer itu buku-buku biasanya ya contohnya buku-buku bestseller lah ya. Sederhananya bisa teman-teman lihat kalau di toko buku itu ada rak
biasanya di situ tulis bestseller ya. Nah, itu biasanya tema-temanya tema-tema umum atau buku-buku populer umum ya. Nah, seperti ini ya, pasti juga teman-teman sudah pada tahu ini ya. Ada buku sebuah seni untuk bersikap bodoh amat ya. Kemudian ada filosofi teras, ada komunikasi itu, ada seninya. Nah, ini contoh-contoh buku-buku yang populer dan buku-buku praktis ya. Buku-buku praktis itu biasanya berupa tips-tips gitu ya, atau langkah-langkah tertentu. Nah, ya, ini juga bisa dijadikan sebagai sumber rujukan, meskipun ya kalau bisa jangan terlalu banyak ya. Ya ini hanya untuk melengkapi saja ya. Kalau memang di buku induk dan di buku referensi itu tidak ditemukan apa yang mau kita cari. Nah, tapi adanya di buku-buku umum dan praktis yang nggak apa-apa diambil sebagai sumber rujukan ya. Dalam untuk karya tulis kita. Kalau memang tidak ditemukan di jurnal, tidak ditemukan di buku handbook, buku referensi, buku chapter, ya teman-teman bisa ambil dari buku populer dan juga buku praktis ya. Nah itu 4 kategori atau 4 contoh buku jenis buku ya yang bisa dijadikan sebagai sumber rujukan, sebagai sumber referensi dalam menulis karya ilmiah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Pak cara kita mengakses atau mendapatkan buku-buku tadi ya, bagaimana cara mengaksesnya ya. Kalau tadi kan di buku jurnal ilmiah ya, kalau pembahasan jurnal ilmiah kan kita bisa akses langsung ke web. Nah, kalau buku gimana Pak cara mengaksesnya, cara mendapatkannya? Nah, ada 4 juga. Nah, tentu yang pertama kan bisa dengan yang pertama pasti harus membeli ya. Kalau kita betul punya uang ya, punya dana ya, tinggal beli buku yang diinginkan ya. Nah, kemudian setelah itu bisa dibaca dan bisa dijadikan bahan untuk referensi. Nah, itu kalau kita punya uang ya. Nah, sekarang beli juga bisa dengan 2 cara, paling tidak bisa beli langsung ya ke toko-toko buku atau beli online. Ya, beli online bisa di marketplace atau sekarang di Facebook, di Twitter, di beberapa platform media juga tersedia para penjual buku ya, para penjual buku. Dan itu sekarang jadi kemudahan sendiri ya. Kalau dulu kan harus ke toko buku ya jauh, misalkan tempatnya sempit, kadang juga bukannya hanya sampai sore gitu ya. Ya, sekarang cara membeli buku sudah lebih mudah karena bisa online. Ya, kadang bisa lebih praktis ke online itu ya. Meskipun kalau online itu ya kita resikonya ada buku bajakan, ya bukunya rusak, ya bukunya kurang bagus dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama ya. Jadi dengan cara membeli kalau teman-teman memang punya anggaran ya. Kemudian yang kedua kalau nggak punya uang ya tapi masih ingin mendapatkan buku bisa dengan meminjam di perpustakaan langsung ya. Nah, bisa datang ke perpustakaan yang disediakan oleh pemerintah atau ke perpustakaan kampus yang memang disediakan untuk umum juga gitu ya, bukan hanya sekedar untuk kalangan mahasiswa tapi juga untuk umum. Ya, untuk perpustakaan pemerintah ya perpustakaan daerah ya. Nah, di Bandung ada 2 perpustakaan daerah Kota Bandung ya, kemudian perpustakaan provinsi Bapupsda ya di Kawaluyaan. Kemudian ada perpustakaan swasta, ada perpustakaan bukan swasta, perpustakaan keagamaan ada di Pusdai gitu ya. Kemudian di beberapa tempat yang lain Pustaka Salman gitu ya. Kemudian perpustakaan kampus-kampus ya, perpustakaan Unpad, perpustakaan ITB, perpustakaan UPI gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nah jadi kalau Anda nggak punya uang, ya bisa minjem. Ya, minjem ini gratis ya, hanya memang dibatasi waktu. Ya, misalkan 1 minggu harus perpanjang lagi atau 1 bulan perpanjang lagi. Ya, nah jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk teman-teman untuk tidak mendapatkan referensi ya. Sebenarnya bisa asal mau saja. Kemudian yang ketiga kalau membeli nggak bisa, meminjam juga agak sulit ya. Karena terkendala jarak, waktu, dan seterusnya. Nah, juga bisa Anda mengakses melalui web penyedia e-book yang ada ya, yang berseliweran ya, baik terutama yang berbahasa Inggris ya. Karena di berbahasa Indonesia setahu Bapak agak susah ya dapatnya ya.
Ya, justru nanti buku-buku Indonesia itu ada di web penyedia e-book yang berbahasa Inggris. Ya, buku-buku buku-buku dari Indonesia juga ada ternyata. Nah, jadi kalau nggak bisa beli, susah minjem, bisa juga mengakses e-book. Meskipun tentu ada keterbatasan juga karena tidak semua buku ada versi e-booknya. Ya, maka itu ya mau nggak mau, suka nggak suka, selain kalau nggak dapat di e-book ya teman-teman harus membeli atau meminjam di perpustakaan. Ya. Nah, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir itu bisa mengakses melalui platform aplikasi. Ya, sekarang sudah ada aplikasi iPusnas ya untuk perpustakaan. Nah, teman-teman bisa juga mencari referensi buku dari aplikasi tersebut. Ya, tinggal download melalui HP atau melalui PC ataupun laptop. Nah, sehingga silakan bisa teman-teman akses di situ. Biasanya polanya satu hari hanya boleh pinjam 5 atau 10 buku ya dengan dalam waktu jangka 7 hari. Jadi kalau misalkan 7 hari sudah 7 hari otomatis hilang dari aplikasi kita dan kita harus pinjam lagi gitu ya. Nah, tadi dan lagi-lagi kekurangannya tetap tidak semua buku juga ada di sini ya. Jadi tetap harus kalau nggak ketemu di apa yang teman-teman butuhkan di aplikasi itu ya mau nggak mau harus cari di perpustakaan atau membeli langsung di toko buku yang tersedia. Nah, untuk yang membeli dan meminjam perpustakaan nggak usah Bapak tampilkan contoh gambarnya, itu teman-teman tahu sendiri yang akan Bapak sampaikan. Yang ketiga dari keempat ya. Nah, untuk yang mengakses lewat web penyedia e-book ya ini Anda bisa juga salah satunya sebenarnya banyak ya, tapi ini yang termasuk menurut Bapak yang lengkap dan ini yang juga yang sering Bapak gunakan itu ada namanya TTP Book Asia, BOK Asia ya. Nah, ini teman-teman bisa cari buku dari seluruh dunia ya. Ada di sini termasuk Indonesia juga ada ya. Tinggal langsung masuk ke sini, masukkan kata kunci buku yang Anda mau cari, kemudian ketik search ya, kalau ketemu tinggal di-download saja. Ya, nanti tinggal pilih jenis filenya, ada yang PDF, ada yang Word atau yang lain gitu ya. Nah, tinggal download ya, baik yang berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Nah, kalau ini dibatasi juga untuk satu hari itu download maksimal 5 ya, maksimal 5. Ya, nah kalau dan gratis, dan kalau teman-teman ingin lebih dari 5, Anda bisa juga menjadi donatur di sini. Ya, donatur ya. Bentar ya. Ya, Anda bisa download di sini ya, gratis ya. Nah, kalau Anda bisa mau ada rezeki lebih ya bisa berdonasi berapapun. Nah, itu downloadnya bisa lebih dari 5 ya, bisa 10, 15 tergantung donasi yang teman-teman kirim ya. Dan ini banyak jumlah bukunya ya. Bapak juga sering pakai ini ya. Nah, jadi silakan sekarang gampang teman-teman mau cari buku bahasa Inggris yang apapun bisa selama masih ada. Nah, itu bisa tinggal di-download gratis. Termasuk buku-buku yang lama-lama ya, yang tahun lama juga biasanya juga muncul di sini. Kemudian yang terakhir, nah melalui platform iPusnas tadi ya. Nah, ini juga ada versi komputer, versi laptop, ada juga versi iPhone, ada Android, ya, ada versi desktop ya. Nah, juga banyak versinya. Tapi kalau nggak salah untuk MacBook ini kemarin Bapak agak sulit ya mendownload, tapi nggak tahu nih kalau sekarang ya bisa apa enggak ya. Nah, ini beberapa cara ya yang bisa Anda gunakan untuk bisa mengakses sumber referensi ya. Nah, saya kira untuk tugas untuk tugas UTS, tugas kelompok ya, menyusun makalah dengan 15 referensi saya kira tidak terlalu sulit sekarang ya. Jadi saya harap teman-teman semuanya bisa mengerjakan tugas itu dengan baik ya. Udah Bapak kasih jalannya ya, sudah kasih caranya ya, sekira sudah tidak ada lagi alasan ya buat teman-teman untuk
kesulitan untuk mendapatkan referensi. Ya, sekira itu untuk hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, mangga. Silakan ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, mohon maaf, tadi agak kurang terdengar untuk tugas UTS-nya itu apa, Pak? Tugasnya ada di itu ya, rekaman, nanti tinggal dicek ya. Tugasnya itu membuat kelompok. Sebentar Bapak share aja di sini ya, itunya PPT-nya ya. Sebentar. Nah, ada di situ ya. Bentar ya. Nah, ini ya. Udah kelihatan? Ya. Tugas kelompok terdiri dari minimal 2 orang dan maksimal 4 orang. Membuat paper, makalah paper itu ya, topiknya komunikasi bebas. Topiknya komunikasi topiknya bebas, maksudnya temanya tentang komunikasi. Ya. Nah, syarat paper ini wajib ada 15 referensi. Nah, 15 referensi itu terdiri dari 5 jurnal ilmiah minimal ya. Minimal 15 referensi. Kalau lebih dari 15 itu lebih bagus. Tapi jangan kurang. Ya, minimal 15. 15 itu 5 dari jurnal ilmiah, 5 dari buku, 5 dari media massa. Ini maksudnya bukan media online ya. Bapak edit dulu ya, media massa. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas tentang media massa ya. Nah, media online itu hanya satu jenisnya aja. Ya. Media massa. Nah, kemudian dikumpulkan paling lambat pada saat jadwal UTS ya, di web kuliah online ya, dan setiap anggota harus mengupload sendiri ya, jadi tidak diwakili oleh ketua kelompoknya. Jadi semua anggota kelompok tetap mengupload hasil tugasnya ya. Ini tugasnya ya, tolong diperhatikan ya. Kemarin kan jurnalnya udah diberikan aksesnya, diberikan caranya ya. Nah, jurnal ilmiah itu 5 itu boleh dari jurnal nasional saja, boleh dari jurnal nasional bereputasi, boleh dari jurnal internasional, boleh dari jurnal internasional bereputasi. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, yang penting 5 ya. Buku juga tadi kan ada 4 kategori, silakan pilih yang mana bukunya, sesuaikan dengan kebutuhan. Dan nanti media massa minggu depan Bapak jelaskan ya. Nah, media massa paling tidak media massa itu ada 3, ada media massa cetak, media massa elektronik, ada media massa online ya. Itu silakan teman pilih. Begitu ya untuk penjelasan tugasnya. Papernya bebas untuk judul topiknya, yang penting temanya komunikasi ya. Struktur penulisannya sederhana saja ya, judul, tidak perlu pakai cover, langsung aja judul, nama penulis ya, nama kelompok siapa, kemudian pendahuluan ya, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. 4 aja. Judul, nama penulis, kemudian pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka atau referensi. Ya, diketik di Word ya, minimal 5 halaman, maksimal 20 lah. Jangan terlalu panjang juga ya, tapi jangan terlalu pendek juga ya. Paling pendek 5 halaman lah. Ya, itu tugasnya ya. Tugas kelompoknya dikumpulkan pada saat UTS. Begitu ya. Untuk tugas. Ada lagi? Ada yang mau tanya lagi? Halo? Ada yang mau tanya lagi? Sudah cukup, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak kira cukup. Bapak akhiri. Jangan lupa tugasnya. Silakan dibaca lagi untuk yang kuliah pertemuan sebelumnya ya. Kita akhiri untuk sesi ini ya. Nanti kita kuliah lagi 1:30 ya. 1:30 lah. Istirahat dulu ya. 1:30.
Silakan kalau mau ditutup lagi, mau tutup dulu boleh, atau mau keluar dulu nanti masuk lagi boleh. Nanti 1:30 ya untuk kuliah literasi media digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Ya.